warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa azim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadzi Al-Habib Abu Bakar bin Ustadz Taufik Segaf, begitu juga Al-Habib Ahmad bin Hasan Ba'akil, dan juga takmir masjid, berikut juga kepala desa beserta jajarannya, dan juga para hadirin yang saya cintai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim saya terhadap antum sekalian. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kita untuk berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita syukuri karena malam ini di luar sana mungkin banyak yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini, detik ini juga mungkin di luar sana ada yang sedang zina, ada yang sedang minum khamr, ada yang sedang jauh dan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita sengaja dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kumpul di rumah Allah, berzikir kepada Allah, kemudian membaca sirah, kisah hidup daripada manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, kalau kita perhatikan, yang paling terkenal ketampanannya itu Nabi Yusuf. Saking tampannya Nabi Yusuf ini, sampai-sampai perempuan pada zamannya berani mengajak zina Nabi Yusuf. Saking tampannya Nabi Yusuf, saking gantengnya Nabi Yusuf, perempuan yang lagi masak itu nggak terasa teriris tangannya ketika Nabi Yusuf lewat. Kenapa? Karena terpesona melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf. Tapi tahu nggak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tampan dari itu. Rasulullah, kita punya Nabi ini lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Tapi kenapa
Ketampanan Rasulullah asing di kita, asing di telinga kita. Ternyata ada dua alasan, ya. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihi salam itu hanya diberi ketampanan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi ketampanan sekaligus kewibawaan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad gak ada satupun perempuan berani ngajak zina Nabi Muhammad. Orang kafir itu kalau di depannya Nabi Muhammad gak berani mandang wajahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau lihat pasti langsung masuk Islam itu orang. Terpesona dan daripada ketampanan dan kewibawaan yang ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan kedua, karena akhlaknya Nabi Muhammad, keindahan akhlaknya Nabi Muhammad itu mengalahkan keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketampanan beliau ketutup dengan keindahan daripada akhlak beliau. Memang sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan akhlak Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau wajah nggak bisa ditiru. Sampean mau mandi sehari 10 kali, mau sabunan pakai sabun yang paling mahal, pakai perawatan yang harganya jutaan, nggak mungkin seganteng dan selembut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena akhlak itu bisa ditiru, makanya Allah tampakkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah itu ditanya, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad ketika di rumahnya? Dijawab sama Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi Muhammad itu Al-Qur'an. Semua yang baik ada di Al-Qur'an. Perilaku apapun yang dipuji dalam Al-Qur'an itu semuanya ada di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling saya kagumi, yaitu apa? Rahmatnya dan penyayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu diutus karena rahmatan lil alamin. Innama bu'itsu rahmatan lil alamin. Saya diutus ini untuk rahmat untuk seluruh alam. Alam ini bukan hanya manusia aja. Kullu ma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah itu disebut alam. Binatang itu alam, benda padat pun itu alam. Rahmatnya Nabi Muhammad itu menyeluruh ke seluruh alam. Maksudnya semua daripada yang ada di dunia ini merasakan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang sudah sering kita dengar daripada pohon kurma yang biasa dibuat mimbar Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad diberikan mimbar yang baru, nangis ini mimbar. Saking kerasnya nangisnya, ini orang yang hadir saat itu ikut nangis, nggak tega. Akhirnya disamperin sama Nabi Muhammad, ditenangkan sama Nabi Muhammad. Bahkan dikasih jaminan sama Nabi Muhammad, nanti ini pohon yang biasa dipakai Nabi Muhammad untuk berkhutbah kelak akan menjadi pohon yang buahnya akan dinikmati sama para aulia, para anbiya dan para orang soleh kelak di surga. Baru ini tenang pohonnya. Bahkan seekor menjangan diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, ketika beliau bersama Rasulullah jalan di kota Madinah sampai perkemahan orang-orang Arabi, Nabi Muhammad mendapati seekor menjangan yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aghithni ya Rasulullah, tolong aku ya Rasulullah. Disamperin sama Rasulullah. Kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Saya ini ya Rasulullah diburu oleh seorang Arabi. Sedangkan saya ini punya anak kecil yang lagi saya tinggal, belum saya susui, sekarang waktu dia nyusu. Tolong izinkan aku ya Rasulullah, ya, untuk supaya ini Arabi melepaskan aku pengen menyusui anakku untuk terakhir kalinya. Saya janji akan kembali secepatnya dan menyerahkan diri kepada Arabi tersebut. Akhirnya Rasulullah manggil itu Arabi. Wahai Arabi, lepaskan ini menjangan, saya jamin bentar lagi dia akan kembali lagi, nggak lama. Akhirnya dilepaskan sama Arabi tersebut. Ini menjangan lari ke hutan.
nyamperi daripada anaknya. Setelah menyusui anaknya, ini menjangan kembali ke tempat semula, menyerahkan diri. Diikat lagi sama Arabi tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW karena rahmatnya, karena sayangnya kepada hewan, ya, akhirnya ngomong sama Arabi, ya Arabi, apakah engkau jual ini menjangan? Siapa yang mau beli ya Rasulullah? Saya akan membelinya. Laka ya Rasulullah, untukmu ya Rasulullah, enggak usah beli. Akhirnya ini menjangan dilepaskan oleh Rasulullah. Saking girangnya ini menjangan, dia lari meloncat-loncat sambil bilang asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Begitu hewan merasakan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhadap manusia pun rahmat Rasulullah. Bahkan terhadap orang kafir pun rahmat. Orang yang zalim terhadap Rasulullah merasakan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau dakwah, ya itu dilempari batu sampai terluka, dicaci, dimaki, diusir. Bahkan Rasulullah kalau mau sholat itu diludahin sama satu orang setiap hari. Suatu hari ini orang yang biasa ngeludahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit. Akhirnya sama Rasulullah dijenguk ke rumahnya, ya. Ketika Rasulullah datang, ini Arabi suudzon dulu sama Rasulullah. Waduh, ini Muhammad ketika saya sudah sekarat begini baru berani balas dendam. Ketika saya sehat nggak berani datang, nggak berani ngelawan saya. Rasulullah cuma minta sama ini orang supaya ini orang masuk Islam. Kata Rasulullah, saya kepingin engkau masuk Islam. Begitu dia noleh ke ayahnya, ya, ayahnya pun mengucapkan ati' Abul Qasim. Ati' Abul Qasim, turuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini orang, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung meninggal ini orang. Ini orang kafir yang zalim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita yang Islam yang sekarang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sama Sayyidah Aisyah sewaktu malam, Rasulullah lagi ngangkat tangannya mendoakan Sayyidah Aisyah. Ya Allah, Allahumma ghfir li Aisyah, ampuni dosanya Aisyah, yang lampau ataupun yang akan datang ya Allah, yang disengaja ataupun yang enggak disengaja ya Allah, yang nampak ataupun yang enggak nampak ya Allah, ampunkan dosanya Aisyah. Mendengar doa seperti itu, Sayyidah Aisyah senang. Ditanya sama Rasulullah, senang wahai Aisyah? Oh senang ya Rasulullah, saya dapat doa dari orang yang pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong sama Sayyidah Aisyah, ketahuilah wahai Aisyah, innaha la da'wati kulla lailah li ummati. Itu doa yang aku panjatkan setiap malam untuk umatku. Begitulah, ya, rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Harapannya kita pengen di surga nanti bersama orang yang paling sayang terhadap kita. Caranya gimana? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Almar'u ma'an ahab, orang itu bersama yang dicintainya. Bukti cinta adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini nih dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya berdiri karena imtithan amr, karena perintah daripada Ustaz Abu Bakar, ya, padahal beliau dan Al Habib Ahmad mungkin yang lebih pantas untuk berdiri di sini. Ya, mungkin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.